Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir bersama kami channel Petani Gundul. Sahabat Petani Gundul, kita hari ini lagi mau bikin kocoran untuk durian ya. Ini di belakang kita ada satu pohon durian oci. Ini untuk pemupukan kita udah jelaskan dari kemarin. Kita kasih pupuk NPK sebagai makanan pokok. Setelah itu kita kasih dolomit, kompos, sekam, areng. Kenapa banyak sekali? Ya, kita nggak tahu ya mana yang terbaik untuk kebun kami. Jadi kita coba semua yang kira-kira menurut kami ini masuk logika. Setelah itu kita kasih kocor menu kocoran setiap 2 minggu sekali. Jadi dari NPK tabur kita kasih jeda sekitar 1 bulan. Habis itu pupuk kompos dan juga tanah itu ditinggikan, dibikin mangkok terbalik ya. Jadi setelah kita tabur dolomit, kita tabur kompos, kita tabur sekam dan areng, kita tutup lagi dengan tanah dan dibentuk seperti mangkok ya, mangkok terbalik miring. Intinya jika ini batang, maka dari batang akan menurun, bergerak menurun. Nah, kenapa? Karena sekarang lagi musim hujan ya. Kalau musim kemarau mungkin nggak terlalu mempengaruhi, tapi karena musim hujan, jadi air itu supaya fast release, tidak menggenang, tidak membentuk endapan air di sekitar batang yang membuat akar itu jadi busuk ya. Rentan sekali busuk. Ini di belakang kita yang bagus kondisinya. Di belakangnya ini, nah itu ada yang kuning itu ya. Ya itu salah satunya kenapa air itu harus kita jaga, karena cekaman air sangat berbahaya buat durian. Jadi setelah masuk kompos, kita kocor setiap 2 minggu sekali. Kita kasih dalam 200 liter air, kita kasih 2 kilo NPK 16 dari Pak Tani. Kemudian dikasih bakteri RL itu 250 gram. Kemudian dikasih asam humat 250 gram. Dikasih asam amino 200 mili. Jadi NPK 2 kilo, asam humatnya 250, terus NPK 2 kilo, asam humat 250, kemudian bakteri RL 250 gram, kemudian asam aminonya 200 mili. Dan hasilnya seperti ini. Ini salah satu dari sekian banyak pohon yang tumbuhnya menurut kami luar biasa ya. Flashnya itu lebih dari ekspektasi kami. Kita nggak mengada-ada ya. Ya memang seperti ini adanya. Jadi mungkin bisa dilihat di video pertumbuhan yang lain. Kalau yang di depan kita ini pohonnya lagi nggak sehat. Yang di belakangnya lagi, nah itu lagi kondisinya sehat. Jadi flashnya sama, kurang lebih seperti ini. Kita lihat aja yang ini adalah musangking yang sebelumnya pertumbuhannya agak tidak jelas juga, walaupun nggak jelas banget. Nah ini kita bisa lihat ini adalah daun lama yang masih tersisa. Ini daun lama pendek-pendek, kelihatan nggak subur ya. Paling panjangnya cuma satu ruas, satu jari tangan, ini nggak lebih dari 10 cm. Nah ini daun baru yang udah mulai normal ya. Ini
kelihatan. Belum sepenuhnya normal, tapi dia sudah ada progres yang positif. Ini juga lihat ini flashnya mantep, luar biasa. Jadi kita mau berbagi guys, kita nggak sedang pamer, kita mau berbagi apa yang kita rasakan di kebun, apa yang kita lakukan. Karena ilmu yang tidak dibagi itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ini di depan kita ada pohon musangking juga. Dia dorman. Lihat kondisinya. Dia dorman. Ini adalah batas, lihat ini. Batas dari dorman kemudian mulai tumbuh tunas baru. Dan ini positif sekali ya, kelihatan ini tunasnya gemuk ya gitu. Ini juga, nah ini mulai muncul daun baru ya. Tadinya padahal tunasnya udah mau mati-mati kayak gitu. Apakah ini akan berhasil? Ya kita nggak tahu, yang penting kita berusaha aja. Selama kita bisa menjaga kondisinya tetap ideal untuk pertumbuhan, baik dari nutrisi, kelembaban tanah, dan kondisi lingkungan penunjangnya ya, insya Allah akan stabil lagi pertumbuhannya. Amin. Ini juga ada pohon musangking yang sudah mulai flash. Dia belum normal, tapi sudah mulai menunjukkan identitasnya ya. Kita mau kocor lagi hari ini. Ini di depan kita ada pohon oci. Ini flash yang ada sehat ya. Warnanya seger, hijau seger. Daun mulus, daun pecahnya juga normal. Ini lihat nih, daun pecahnya lebar-lebar ya. Ini yang udah pecah. Nah ini kemarin saya potong karena pertumbuhan atasnya nggak stabil ya. Ini kalian bisa lihat di video pembentukan cabang batang baru. Nah ini salah satu yang nanti akan menjadi batang baru. Ini nanti kita akan tegakkan ya. Kita tegakkan, kita kasih bambu penopang supaya dia bisa tegak. Bambunya itu berfungsi sebagai ajir ya, kurang lebih seperti itu. Dia akan menggantikan batang utama. Tapi kalau nggak kita tegakkan, dia akan lunglai karena karakternya pohon oci itu lemes ya. Oke guys, segitu dulu intronya untuk pola perawatan kami ya. Kita lanjut untuk pembuatan kocoran ini. Kita punya apa aja di sini? Ini kita punya asam amino, asam humat, RL seger, dan ini asam humat yang udah di blender ya. Jadi
kita jelasin dulu dari satu-satu dari sisi kegunaan. Kalau untuk bakteri RL segernya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Intinya ini adalah bakteri. Ada Bacillus sp, penambat nitrogen, pelarut fosfat, Rhizobium sp, dan Trichoderma. Rhizobium itu Azotobacter, itu apa ya? Azotobacter itu penambat nitrogen kayaknya. Trichoderma ya Trichoderma. Ini hormon ada berapa? Terus ya fungsinya ini sebagai bakteri baik lah. Karena kita butuh mikroba baik di perakaran ya. Terus berikutnya adalah asam humat. Ini 1 drum 200 liter kita kasih segini ya. Kita kasih 250 gram. RL seger itu harganya 75.000. Terus asam humat ini 45.000. Terus ini kita blender ya. Kita blender. Ini water soluble. Kita blender. Kenapa harus di blender? Apakah nggak bisa kalau nggak di blender? Bisa. Dulu saya coba itu pakai tangan ya. Saya masukkan air di ember, kita masukkan, kita remes, dia bisa larut. Tapi agak susah dan tidak bisa 100% gitu ya. Dia kalau didiamkan dia larut, tapi karena kita butuh cepet ya, kita harus mempercepat prosesnya, proses pelarutannya. Jadi kita blender. Kalau di blender dia bisa 100% larut ini di dalam ini ya, di dalam cairannya. Suspen ya, mungkin bukan larut ya, suspen. Karena ini kan padatan dibuat dari batu bara muda. Fungsinya apa? Ya ini kita baca aja ini yang ada di sini. Ini bekerja mengaktifkan proses fisika, kimia, dan biologi tanah. Kalian cari di Google aja lah. Aku juga nggak terlalu paham fungsi asam humat itu kayak apa. Terus yang terakhir ini ada, oh ya sebelumnya ada NPK ya, NPK 16 itu NPK-nya dari Pak Tani. Nah ini lagi diambilkan. Kenapa kita pakai NPK-nya Pak Tani? Karena di situ ada NPK plus TE. Ada boron, mangan, zinc, apalagi ya, ada CO juga apa ya. Ya kalian lihat aja lah itu. Pokoknya kita pakai itu karena di situ ada TE-nya juga, trace element, ada mikronya, ada makronya NPK, dan dia ada coatingnya ya, jadi tidak mudah rilis ya. Dan kandungannya ada nitrat dan amoniaknya. Jadi kalau amonium kan dia fast release, nitratnya dia slow release. Ya kalau kita cairkan ya nggak ngaruh itu, karena semuanya dicairkan nanti. Terus yang terakhir itu kita punya asam amino ya. Ini harganya 150.000. Kalau NPK kita beli eceran 12.000 lah per kilo, 12.000, 13.000 per kilo. Fungsinya asam amino ini apa ya? Ini obat anti stres, hormon. Aminostar adalah asam amino kompleks yang diekstrak dari bahan alami untuk meningkatkan sistem ketahanan tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap stres. Berarti obat anti stres ini. Ya intinya ini menahan stres. Terus
apa ini? Akibat cuaca ekstrim, meningkatkan jumlah klorofil, meningkatkan kualitas hasil panen, merangsang peningkatan penyerapan unsur hara makro maupun mikro. Nah, inilah yang kita butuhkan di fase vegetatif ya, fase vegetatif. Ini generatif, kualitas panen, fotosintesis ini juga vegetatif dan generatif. Ini pertahanan stres ini vegetatif dan generatif. Jadi dari fungsi terakhir ini ya, merangsang peningkatan penyerapan unsur hara. Ini adalah ibaratnya tukang nyuruhnya lah. Wih, makan, itu ada makanan. Nah, makanya kita kasih dia itu. Ini NPK juga, di dalam kocoran ada makanan, ada tukang nyuruhnya. Ini tukang nyuruh makan. Ini makanannya. Asam humat adalah yang menjaga makanan ini supaya tersedia dan bisa terserap. Bakteri RL itu adalah yang membantu mengunyah makanan. Dia membantu memproses si makanan ini agar mudah terserap dan menjaga kondisi tanah itu sehat ya. Menjaga dari layu bakteri. Ada trichoderma di situ. Oke. Lanjut kita. Oh iya. Jadi kalau kita bikin semua, berapa biaya kocoran sekali kocor per liternya? Itu sekitar, tadi saya sudah hitung, itu Rp680. Nggak nyampe Rp700 per liternya. Jadi kalau kita kocor per pohon, semua ini ya, itu cuma Rp700 lah per liter. Kalau kita kocor yang pohon besar, kita kasih 2 liter, ya berarti 1.400, 1.500. Wah, segitu. 2 minggu sekali kita kasih kocoran seperti ini. Oke. Nah, di sana ada Om Rian ini lagi ngisi air ya. Jadi kita bikin hari ini ini ada sedikit terhambat. Ini kita barusan beli drum baru. Ternyata nyucinya kurang bersih tadi. Jadi kita cuci sampai bersih dulu. Ini kalau kita pakai drum beli dari penampungan limbah ya, pastikan itu dicuci bersih dulu semua. Di steam aja, di steam pakai selang. Steam aja, steam. Harus benar-benar bersih nanti karena itu isinya kimia itu. Kalau baunya sampai sini. Baunya. Bau banget. Nanti nggak jadi sehat tapi malah kacau semua tanaman kita. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Proses pencampuran pembuatan kocorannya kita udah sharing di video sebelumnya. Ini kita bahas masalah efeknya setelah kita kocor seperti apa. Tidak hanya kocoran ya, tapi perawatan full ya. Karena salah satu itu tidak bisa berdiri sendiri, itu harus bersaling terkait ya. Mulai dari pemupukan utamanya, makanan pokoknya, terus kompos, kemudian kocoran. Dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi ya saling berkaitan lah. Kita jalan-jalan ngecek blok 8 yang kemarin kita udah videokan. Ini depan kita ada pohon musangking ya. Ini flashnya lagi menuju maksimal ini. Lagi keluar semua energinya. Ini yang udah pecah nih guys.
Ini kelihatan sekali ya. Ini daun lama segini, ini daun baru. 2 kali lipat, 2 kali lebih besar, 2 kali lebih panjang. Kurang lebihnya seperti itu. Pagi bawor. Ini durian bawor ini. Kemarin patah ya. Ini udah mulai flashnya menggeliat. Ini bawor. Ini juga lagi flash ini. Kalau flashnya kayak gini nggak berhenti-berhenti, wah cepat besar kamu war. Nah ini yang flashnya gila nih. Trobusnya udah kayak ditumbuhin jamur, tumbuh semua. Ini yang mantap ini guys. Ini musangking juga ini guys. Wah, pohon salisunnya lagi pecah. Lagi pecah ini bro, salisunnya bro. Ini bunga merah ya, kemarin ya. Dia sudah mulai menunjukkan pecahan daun mudanya. Nah ini kalau udah ini pecahnya udah mulai normal. Ya semoga aja sehat lagi guys. Ini blok 2 ini. Ini pohon oci. Flashnya aduh, nggak beraturan, gede-gede ya. Ini daun lama. Ini daun lama satu ruas kayak tadi ya. Dan ini daun baru. Mantep.
Oke guys, segitu dulu. Terima kasih sudah hadir. Semoga